السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang sangat luar biasa. Surat itu adalah surat peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka-mereka yang tidak mau menjaga lisannya dengan baik, mereka-mereka yang tidak mau mempergunakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikannya. Surat itu adalah surat Al-Humazah. Surat ini Allah subhanahu wa ta'ala membuka dengan firman-Nya, wailul likulli humazatil lumazah. Kalimat wail, kata para ulama ahli tafsir, memiliki 4 makna. Yang pertama, doa kecelakaan, yakni celakalah mereka. Yang kedua, memiliki makna hina atau al-khizi, dan terhinalah mereka. Yang ketiga, dimakna azab, dan mereka akan mendapatkan azab. Dan yang keempat adalah lembah di dalam neraka yang disebut dengan neraka wail. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala membuka firman-Nya dengan mengatakan wail, semoga celaka, hina dan mendapatkan azab, dan tempat mereka adalah di dalam lembah neraka wail. Bagi siapa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, likulli, untuk setiap, semuanya. Kullu ketika bersambung dengan li, maka tidak ada pengecualian sama sekali. Artinya bagi semua orang, humazatil lumazah, yang kebiasaan mereka suka mengumpat dan mencela. Tidak bisa dikatakan saya terlepas karena saya adalah orang mukmin, saya terlepas karena saya bukan orang musyrik. La, Allah mengatakan likulli, bagi setiap siapapun dia. Humazatin lumazah. Kalimat humazatin dan lumazah hanya berbeda di huruf depannya saja. Kalau yang pertama humazah memakai ha, sedangkan yang kedua lumazah memakai lam. Maka para ulama mengatakan adapun humazah, yaitu mereka-mereka yang mengumpat dan mencela lewat lisannya. Mereka mengejek, mencaci, menghardik, bahkan menghibah dengan lisannya. Maka Allah katakan kecelakaan untuk mereka, kehinaan bagi mereka, azab yang menanti mereka, dan mereka akan ditempatkan di dalam neraka wail. Adapun lumazah adalah mereka-mereka yang suka mengumpat dan menjelek-jelekkan dengan 2 hal. Yang pertama dengan mimik muka, dengan lirikan-lirikan mata,
atau dengan cibiran-cibiran mulut, atau dengan kedipan-kedipannya, atau lumazah diartikan dengan gestur tubuhnya. Dia mencaci, dia menghina orang lain lewat caranya. Kalau dia melihat ada orang pincang, maka dia contohkan bagaimana pincangnya untuk mengejek orang tersebut. Kalau dia kidal, maka dia contohkan bagaimana kidalnya orang tersebut. Kalau dia cedal, dia contohkan, dan segala macamnya. Maka orang-orang yang semacam ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kecelakaan untuk mereka, azab yang siap menanti mereka, dan mereka adalah orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang tempat mereka nanti adalah di dalam lembah wail. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang suka menjelek-jelekkan manusia, orang yang suka mengumpat orang lain, dia mengejek manusia, kebiasaannya, rata-ratanya karena mereka adalah orang yang punya. Mereka mengumpulkan harta, dengan harta yang banyak yang telah dia kumpulkan, dengan mudah dan ringan dia mengejek sesamanya, tanpa ada rasa berat hati. Dia memaki-maki orang lain, dan tanpa pandang bulu dia ejek manusia-manusia yang ada di sekitarnya. Itulah kebiasaan mereka. Jama'a malan wa 'addadah. Di dalam qiraah ini ada dua qiraah. Qiraah yang pertama wa 'addadah, suka menghitung-hitungnya. Dia membanggakan apa yang dia miliki. Lihat kebun saya, lihat kendaraan saya, lihat rumah saya, lihat villa saya, lihat perusahaan saya, lihat pabrik saya. Kamu punya apa? Kamu bisa apa? Mereka bisa apa? Lisannya dengan mudah mencaci orang lain. Dengan hartanya dia merasa memiliki, kemudian dia merendahkan umat sesamanya. Itulah makna wa'addadah. Sedangkan qiraah yang kedua wa'adadah dibaca dengan tanpa tasydid, yang artinya dia mulai mengumpulkan massa yang banyak. Dia ingin banyak orang untuk mendukungnya. Dia mau banyak orang yang percaya dan simpati kepadanya. Dia suka apabila orang-orang berada di sekitarnya. Dia bangga karena selain dia punya harta, walaupun lisannya seperti itu, tapi orang-orang masih banyak yang mendukungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka apa yang dia kumpulkan, apa yang dia miliki akan mengekalkannya. Apa yang dia miliki, kata para ulama, ini tidak terbatas pada harta. Apa yang dia kumpulkan itu tidak terbatas pada harta. Di antara manusia ada yang mengumpulkan sekian banyak gelar, sekian banyak predikat, sekian prestasi yang dia capai. Semuanya dikumpulkan untuk apa? Menghinakan orang lain, mencibir yang lainnya, dan merendahkan manusia di sekitarnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dia menyangka apa yang dia miliki selama ini akan mengekalkannya. Kata para ulama ahli tafsir, di antara maknanya adalah dia meyakini bahwasanya apa yang dia miliki tidak mau usang darinya, tidak mau hilang darinya. Dia tidak terima kalau itu lenyap, sehingga yang dia mau hal itu akan kekal bersamanya. Kalau dia punya harta, dia inginnya punya harta terus. Kalau dia punya prestasi, dia inginnya prestasinya tidak disaingi. Maka ini pun berkaitan dengan mereka-mereka yang memiliki predikat yang tinggi. Semisal mereka-mereka yang memiliki ilmu agama dari kalangan para ustaz, para masyayikh. Ketika mereka tidak terima saat mendengar ada orang-orang yang memiliki embrio-embrio yang baik, cikal bakal yang gemilang, yang kedepannya nanti berpotensi akan menggantikan generasi yang lebih senior. Namun ternyata orang-orang yang senior ini tidak terima. Akhirnya dia mengumpulkan orang lain dan merendahkan embrio-embrio ini.
cikal bakal ini direndahkan, dihinakan, dan dikumpulkan orang-orang untuk mendukung sikapnya ini dalam merendahkan orang lain. Demikian pula mereka-mereka yang memiliki jabatan, kekuasaan, entah itu ketua yayasan, entah itu pemerintah, entah itu hukumah, presiden, ataupun yang lainnya. Ketika ada generasi yang lain, embrio-embrio yang baru, cikal bakal yang lainnya, yang siap menggantikan generasi yang lama, maka orang-orang yang semacam ini direndahkan, dikerdilkan, dan dimatikan karakternya. Alasannya apa? Supaya kekuasaannya tidak berganti, supaya kekuasaannya tidak digeser. Yahsabu anna malahu akhladah, yang dia pikirkan, yang dia kira bahwasanya dengan apa yang dia miliki itu akan kekal. Padahal tidak ada yang kekal di dunia ini, wahai kaum muslimin, saudaraku sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Kalla layumbadzanna fil hutamah." Sekali-kali jangan kalian lakukan seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla, yang demikian itu tidak ada benarnya sama sekali. Layumbadzanna fil hutamah. Mereka yang semacam ini sifatnya akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah, tanpa ada berat hati dari Allah Subhanahu wa taala. Fil hutamah. Kemudian Allah katakan, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Al-hutamah, kata para ulama, adalah neraka yang apabila penghuninya telah dimasukkan ke sana, maka akan diremukkan penghuninya. Dari yang mulai dia masuk dalam kondisi wujud, dan ketika tersentuh dengan api dan siksanya, dia akan hancur menjadi debu. Itulah al-hutamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian sengeri apa itu al-hutamah? Allah lanjutkan dengan firman-Nya, "Narullahil muqadah." Al-hutamah adalah nerakanya Allah. Neraka Allah, wahai kaum muslimin. Para ulama mulai menganalogikan, kalau seandainya ada dua orang, anak kecil dan ayahnya. Sang anak kecil mengatakan, "Saya punya mobil." Maka orang pasti langsung mengira mobilnya adalah mobil-mobilan, mobil yang kecil. Maka ketika ayahnya mengatakan, "Saya punya mobil," maka mobilnya jauh lebih besar daripada milik anaknya. Dan ini Allah mengatakan, kalau seandainya manusia menyalakan api, sebesar apapun apinya, itu api manusia. Tapi ketika itu disandingkan dengan Allah, narullah, apinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tahu Allah itu sebesar apa. Kita tidak bisa memprediksi bagaimana besarnya Allah. Lantas bagaimana dengan apinya? Itulah makna narullah. Mereka akan dimasukkan ke dalam apinya Allah. Al-muqadah. Ditafsirkan oleh para ulama, al-muqadah ay al-musta'ilah. Api yang berkobar-kobar. Bukan api yang paten. Api yang konsisten. Di mana seseorang kalau seandainya dibakar dengan api yang semacam itu, lilin misalnya, dia bakarkan tangannya di atas lilin tersebut 10 detik, mungkin hanya memar-memar yang dia rasakan. Kalau sampai 7 menit, kalau sampai 1 menit, mungkin akan menyebabkan luka parah. Bisa sampai untuk pengobatannya dilakukan operasi terhadap tangan tersebut. Lantas bagaimana jika apinya itu adalah apinya Allah, dan nyalanya adalah nyala yang berkobar-kobar, yang tidak konsisten. Apinya semakin panas dan semakin panas. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, allati tattali'u 'alal afidah. Api itu tattali', dalam bahasa Arab, ketika seseorang melihat sesuatu dengan mudah, maka dia akan mengatakan ro'a. Ra'aitul kitaba, saya melihat kitab itu karena mudah. Ra'aitul masjid, saya melihat masjid itu karena mudah.
Namun ketika dia ingin melihat sesuatu yang sulit dan dia harus capai target itu agar dia dapatkan, semisalnya dia ingin melihat pemandangan dari atas gunung, maka dia usaha naik ke atas gunung, dan saat dia berada di puncaknya dia pun mampu melihat target yang dia inginkan, maka dikatakan oleh orang Arab tidak lagi mengatakan ra'aitu, tapi mengatakan ittola'tu, saya telah menyaksikannya target itu walaupun dengan susah. Ketika seseorang membaca kitab itu biasa, namun ketika dia mencari sesuatu yang dia targetkan di dalam kitabnya, maka dia mengatakan ittola'tu, target yang saya kejar ternyata saya dapatkan di dalam kitab tersebut. Memakai lafaz ittola'tu. Di ayat ini Allah mengatakan allati tattali'u, apinya Allah itu langsung mencapai targetnya. Apa targetnya? Alal afidah. Targetnya adalah menyasar jantung dan hati-hati penghuninya. Ketika seorang itu dibakar, seharusnya yang dia rasakan pertama kali adalah jasadnya, dan hati ataupun jantung akan terbakar paling belakangan, paling terakhir, karena dia dilapisi dengan sekian banyak lapisan-lapisan, mulai dari kulit, daging, otot, tulang, dan yang lainnya. Maka hati dan jantung adalah paling terakhir matangnya dan masaknya. Namun tidak bagi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tattali'u alal afidah, dia langsung tepat menuju sasarannya, yaitu hati. Karena dari hati itulah manusia mulai mengumpat orang lain, mulai mencaci orang lain, mengkerdilkan manusia, dan lain semacamnya. Dari situlah semuanya bersumber. Innaha alaihim muqsadah, azab itu kata Allah subhanahu wa ta'ala akan mereka rasakan di dalam neraka. Muqsadah, tidak ada satu celah pun dari ruang neraka tersebut yang memiliki rongga. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bagaimana panasnya presto yang dia itu sangat kedap, tidak ada sedikit pun udara dan rongga darinya. Cukup dengan hawa panasnya bisa meremukkan tulang belulang yang di dalamnya. Lantas bagaimana dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah jadikan muqsadah, benar-benar api itu semuanya berada di dalam ruangan beserta dengan hawa panasnya dan asap-asapnya. Tidak ada sedikit pun rongga yang mengeluarkan hawa panasnya itu, atau apinya, atau asapnya. Semuanya berkutat di dalam ruangan tadi. Dan itu adalah siksa yang sangat mengerikan. Seandainya seseorang terbakar di dalam satu rumah, dia masih bisa keliling di area-area rumah yang lainnya mencari tempat yang selamat dan aman. Karena di antara tempat-tempat itu ada yang tidak tersentuh dengan api. Akan tetapi di neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu semua tidak berlaku. Semuanya dipenuhi dengan api dan semuanya tidak ada rongga darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fi amadim mumaddadah, yang mereka ketika pertama kali awal masuknya dalam kondisi terikat dan terbelenggu, diikat di atas tiang-tiang yang bergelantungan. Kemudian ketika mereka sudah mulai terbakar, dibakar oleh apinya, maka dilepaslah mereka dari tiang tersebut. Kemudian mereka berlarian meminta keselamatan, akan tetapi itu semua sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adalah siksa dan azab yang Allah sebutkan khusus di dalam satu surat, hanya bagi mereka-mereka yang tidak mau menjaga lisannya, hanya untuk mereka-mereka yang tidak mau menjaga nikmat Allah yang satu ini. Maka lantas bagaimana mungkin orang yang waras bisa mengatakan, saya nanti paling masuk nerakanya sebentar. Ya muslim ittaqillah, ya muslim takutlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ini Allah hanya berbicara dengan satu dosa, yaitu lisan. Belum berbicara tentang durhaka kepada orang tua, belum berbicara tentang siksa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menjaga sholatnya, belum berbicara tentang orang-orang yang melakukan riba, belum berbicara tentang orang-orang yang membangkang
kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya muslim, sadarlah, jangan sampai syaitan menang karena telah menipu engkau dengan tipu dayanya yang sangat halus. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama dari surat tersebut mereka mengecualikan boleh berbicara yang jelek, boleh membicarakan kalimat-kalimat yang jelek dan tidak baik, tapi ada aturannya. Dibolehkan hanya dengan syarat yang sangat sempit, tempat dan ruang yang sangat terbatas, tidak dibiarkan secara luas dan bermudah-mudahan. Di antaranya oleh para ulama mengatakan illal istifta, kecuali bagi orang-orang yang meminta fatwa, silahkan mengucapkan hal yang jelek, hal yang tidak baik, tapi niatannya bukan untuk menjelekkan orang tersebut, bukan ditunggangi untuk menjelekkan orang lain, tapi murni dalam rangka meminta fatwa. Sungguh istri Abu Sufyan, Hindun, telah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatwa. Ya Rasulullah, suami saya adalah orang yang kikir. Suaminya digibahi, suaminya dijelek-jelekkan, dan dikatakan suami saya adalah orang yang kikir. Bolehkah saya mengambil sedikit uang dari dalam kantongnya untuk saya makan dan anak-anak saya makan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, silahkan, tapi jangan lebih daripada itu. Maka di sini kata para ulama, istifta boleh tanpa ada niatan menjelekkan orang lain, tanpa mengambil kesempatan untuk menunggangi hal itu sehingga semakin menjelek-jelekkan orang lain padahal itu suaminya sendiri. Yang kedua adalah istimsah, meminta nasihat. Ketika seseorang mengalami problem, maka dia diizinkan untuk bertanya dan meminta nasihat kepada orang lain, walaupun itu harus dengan mengucapkan kejelekan. Seandainya kasusnya adalah suami istri, sang istri bisa mengatakan, ya Ustaz, saya punya suami, dia tidak mau sholat. Bagaimana mungkin kepala rumah tangga yang seperti ini ada di dalam rumah saya? Apa yang engkau nasihatkan untuk saya? Demikian pula seorang suami bisa meminta nasihat kepada ustadznya, ya Ustaz, saya memiliki istri yang tidak mau berhijab, dan itu semuanya adalah aib. Punya suami yang gak menegakkan sholat padahal dia kepala rumah tangga, punya istri yang tidak mau menutup hijab padahal hijab adalah wajib, itu semua adalah aib. Mereka bertanya untuk nasihat, apakah mau diceraikan atau dipertahankan atau mau bagaimana? Ketika halnya seperti ini maka diizinkan oleh para ulama. Yang berikutnya adalah istirsyad, meminta arahan. Ketika seseorang meminta dikasih tahu misalnya di mana rumahnya si fulan, maka orang yang dimintai arahan itu dia mengatakan itu rumahnya di pojok bangunan tua yang reot yang mau rubuh dan di depannya ada mobil butut. Itu semua adalah kejelekan-kejelekan, tapi dalam rangka istirsyad, memberi arahan kepada orang yang bertanya ini, maka hal itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Dan yang terakhir adalah al-kunawa wal alqab, julukan untuk seseorang dalam syarat dia ridho. Misalkan di dalam masjid ini ada seorang yang bernama Ahmad, dan ternyata yang bernama Ahmad di dalam masjid ini ada 2 orang. Maka takmir mengatakan, ini semisal contoh saja, dan mengatakan, bapak-bapak sekalian, setelah sholat Jumat ini kita semua diundang makan oleh Ahmad.
Maka jamaah bingung Ahmad yang mana? Dalam kondisi di masjid ada dua Ahmad. Maka karena jamaah sudah tahu yang satu ada Ahmad penjual kambing dan yang satu showroom mobil, maka sang takmir mengatakan Ahmad kambing, sehingga jamaah pun sudah tahu Ahmad yang mana itu. Demikianlah para ulama ketika dahulu, banyak ahli hadis yang bernama Abdurrahman. Ahli hadis banyak yang bernama Abdurrahman. Maka lantas para ulama pun muhadditsin menjuluki seorang muhaddits dengan mengatakan Abdurrahman al-A'raj, Abdurrahman si pincang. Dan ulama tersebut tidak keberatan dengan hal itu karena memang itu dalam rangka untuk mengenalkan hal yang demikian, dan mereka tidak keberatan akan hal itu, dan ini pun diperbolehkan. Ibadallah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis ketika berbicara dengan para sahabatnya dan melewati seekor kambing yang sudah patah tanduknya, patah kakinya, buta matanya, dan dia sebagai bangkai. Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membeli barang ini dengan harga yang murah? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa yang mau kita manfaatkan darinya? Patah tanduknya, patah kakinya, buta matanya, bangkai lagi. Maka Rasulullah mengulangi pertanyaannya, namun dengan cara yang berbeda. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang mau mengambilnya secara gratis? Ya Rasulullah, kata para sahabat, seandainya saja dia hidup, kita tidak tertarik, walaupun itu diberikan secara gratis kepada kita. Ini kambing yang patah tanduknya, patah kakinya, buta matanya, bagaimana kita senang menerimanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalian memakan ini itu lebih ringan ketimbang kalian mengumpat orang lain dan mencela orang lain. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik nabiyina Muhammad wa radallahu an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma haris ahla Falastin bi'ainika allati la tanam. Allahumma ja'al li ahli Falastin an-nusrah wal 'izzah wal ghalabah wal quwwah wal haybah ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ahla Falastin wa thabbit aqdamahum. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Falastin. Allahumma harrir al-masjid al-aqsa. Allahumma jbur kasrahum washfi maradahum wa taqabbal shuhada'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdis wa ahlal qudus wa kulla Falastin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.